Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para pecinta Tosanaji dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka, berbudaya dengan keris bukan dengan lingis. Teman-teman sekalian, di pagi yang cerah ini saya akan coba menyapa kepada Anda dengan menyuguhkan satu keris yang menurut saya tergolong keris yang langka, ya, tergolong keris yang langka dan menjadi buruan para pengusaha, ya. Saya kira banyak pengusaha untuk memburu keris ini, terlebih karena terkandung nilai-nilai yang berkenaan dengan kerejekian. Keris apakah itu? Namun sebelumnya saya persilahkan kepada Anda untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan dari video-video saya selanjutnya tentang pembahasan pusaka Nusantara ini. Oke, langsung saja saya buka seperti apa kerisnya. Ini adalah kerisnya teman-teman. Dari warangka kita akan melihat tampilan style warangka Gayaman Jogja. Saya kira sudah cukup layak untuk dipajang di dinding kamar Anda, di dinding ruang tamu Anda, dan juga mungkin ada di etalase. Saya kira sudah cukup layak teman-teman. Seperti ini tampilannya. Coba langsung saja saya buka seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah teman-teman sekalian. Melihat dari gaya, dari stylenya, maka keris ini tergolong keris berdapur tilam upih, teman-teman sekalian. Melihat ada tikel alis di sini, ya, ada pijetan dan tidak ada ricikan lainnya, bergandek polos dan berdapur lurus, tidak ada odo-odo di sini, tergolong keris tilam upih. Teman-teman sekalian, keris tilam upih sering diidentikan dengan para pemula karena memang terjadi satu kejadian ya di daerah kerajaan zaman dulu. Setiap orang laki-laki, anak laki-laki yang menginjak usia dewasa, maka oleh seorang ayah atau ibunya diagemkan sebilah keris yang berdapur lurus, semisalnya tilam upih, tilam sari, dan juga brojol. Maka kalau kita kaitkan dengan para pemula untuk saat ini, para pemula yang ingin belajar keris misalkan, saya kira keris tilam upih, tilam sari, dan juga brojol itu adalah sangat layak untuk dikoleksi bagi para pemula. Begitulah teman-teman sekalian. Lalu pamornya, melihat pamor dengan grafik seperti ini, ada bulat-bulatan ini yang tidak beraturan, ya. Keris seperti ini teman-teman sekalian dengan grafik seperti ini yang tidak beraturan itu merupakan keris yang berkualitas tinggi. Kenapa saya katakan begitu? Pola atau teknik drip saat mengedrip pada pamor, pola pamor ini dilakukan di saat suhu panas yang sangat tinggi. Penempelan pamor kepada sebilah keris, jadinya tidak beraturan seperti ini. Pola udan mas misalkan yang sangat rapi, yang apalagi yang dibuat secara rekan, ya, itu di drip atau saat penempelan pamor pada sebilah besi itu dilakukan di waktu dingin. Maka para pakeris senior mengatakan pola drip saat panas ataupun pola penempelan drip saat dingin, maka itu kualitasnya lebih baik yang drip saat pola panas, ya, suhu panas. Nah, seperti ini tampilan yang tidak beraturan seperti ini. Ini adalah pamor udan mas tiban, teman-teman sekalian, dengan pola atau teknik drip yang ditempel di saat suhu panas yang sangat tinggi. Secara kualitas, para pakeris senior mengatakan bahwa keris semacam ini merupakan kualitas yang lebih baik daripada yang didrip secara beraturan atau secara saat dingin, teman-teman sekalian. Oke, tampilan bulat-bulat seperti ini termasuk pamor udan mas tiban. Perbedaan dari udan mas tiban dengan udan mas rekan adalah udan mas tiban dikatakan tiban adalah dilakukan di saat pamor itu
terjadi dengan sendirinya. Bahkan ada yang mengatakan itu terjadi karena proses yang sedemikian rupa yang terjadi di saat dan waktu yang tidak diduga. Jadi tiban atau terjadi dengan sendirinya. Perbedaan dengan udan mas secara rekan, yaitu sudah terpesan dan dibuat secara terencana. Bahkan para pakeris senior mengatakan keris udan mas tiban itu lebih baik secara nilai isoteri dan secara teknik pembuatannya. Udan mas tiban ini teman-teman sekalian, saya kira kalau melihat dari karakter besinya, dari cak pamornya, maka termasuk dan tergolong keris bertangguh Tuban Majapahit, teman-teman sekalian. Panjangnya sekitar ada 36 cm dengan kelebaran yang cukup signifikan dan ketebalan yang masih sangat tertata dengan rapi. Ya, inilah keris berdapur tilam upih berpamor udan mas tiban bertangguh Tuban Majapahit. Secara filosofis, keris berpamor udan mas tiban merupakan keris yang diambil tuahnya, yang diyakini oleh seseorang untuk sebuah kerejekian, karena memang yang dulu orang-orang terdahulu, teman-teman sekalian, para saudagar, para bandar besar, para pemodal, penggede-penggede orang-orang zaman dulu, agemannya itu memang dari keris-keris berpamor udan mas, teman-teman. Karena lambang simbol dari kerejekian, kemakmuran, dan adalah simbol tidak berkurangnya rezeki, atau dengan kata lain hemat, teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menyimak. Ini adalah keris udan mas tiban berpamornya dan dapur tilam upih serta tangguh Tuban Majapahit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.